bagaimana Bapak melihat tentang wajah pendidikan yang ada di Kota Sorong ini? Secara umum kondisi pendidikan di Kota Sorong relatif baik. Kondisi sarana prasarana pada umumnya baik, begitu juga tenaga pendidik tercukupi. Sebenarnya apa misi dan tujuan yang besar di balik program pendidikan gratis ini sebagai program unggulan dari Bapak Wali Kota? Tujuan utama program sekolah gratis adalah menyelenggarakan sekolah gratis di Kota Sorong mulai dari jenjang TK sampai SMA SMK. Ada sekolah-sekolah tertentu atau ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk mendapatkan program sekolah gratis ini? Ada beberapa sekolah yang memang dia tidak termasuk, di antaranya Golden Gate, Averroes, Science School. Di sekolah itu kan ada uang bukunya, ada uang seragamnya. Apa sudah mencakup semuanya atau gimana? Sudah tercover itu. Yang pertama adalah pemberian seragam sekolah, uang komite, lalu biaya-biaya lain yang muncul oleh pihak satuan pendidikan dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Atas selaku host pada podcast kita hari ini. Sahabat edukasi di mana saja Anda berada, bulan Mei ini adalah momen yang sangat spesial bagi dunia pendidikan di Indonesia. Khususnya kita yang ada di Kota Sorong yang kita cintai bersama. Kita tahu bersama bahwa tepat pada hari Sabtu kemarin, tanggal 2 Mei 2026, Kota Sorong kita telah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sahabat edukasi di mana saja Anda berada, untuk mengetahui sedikit sejarah dan makna dari Hari Pendidikan Nasional, serta bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Kota Sorong ini, telah hadir bersama kita di studio seorang sosok yang menjadi motor penggerak dan pengawal kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sorong. Beliau adalah orang yang memastikan bahwa setiap program-program pendidikan yang ada di Kota Sorong, mulai dari administrasi hingga teknis di lapangan, bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Kita perkenalkan Bapak Mahfud Kelibarin, SIP, MIP, selaku PLT, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sorong. Selamat pagi dan selamat datang Bapak di studio kami. Selamat pagi, terima kasih untuk teman-teman di studio. Baik, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik untuk hari ini, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu, mungkin di tengah kesibukan Bapak di agenda di setiap harinya, Bapak bisa meluangkan waktu untuk datang di studio kami untuk kita berbicara tentang pendidikan yang ada di Kota Sorong. Baik Bapak, hari ini kita akan ngobrol santai saja tentang wajah pendidikan yang ada di Kota Sorong. Namun sebelum lanjut ke sana, saya sebenarnya agak sedikit penasaran Bapak dengan tema Hardiknas tahun ini. Menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ada kata partisipasi semesta. Mungkin kata ini masih terdengar asing dan belum familiar bagi sebagian orang, termasuk saya sendiri Pak. Kata semesta. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada kami, informasi yang jelas tentang makna tersebut, partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Silakan Bapak. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Lawobok, selamat pagi. Terkait dengan apa yang ditanyakan menyangkut makna Hardiknas, pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendidikan tetap mengacu kepada edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana tema Hardiknas itu menguatkan partisipasi, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang memiliki makna penguatan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah ataupun guru,
melainkan tanggung jawab kolektif. Ini menegaskan kolaborasi semesta yang di dalamnya ada orang tua, ada masyarakat, industri, dan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas tinggi bagi setiap anak bangsa. Jadi di setiap elemen yang ada di Kota Sorong ini punya tanggung jawab untuk memajukan pendidikan anak-anak kita, bukan hanya guru, dinas pendidikan, ataupun pemerintah Kota Sorong saja. Itu makna dari menguatkan partisipasi semesta jadi secara keseluruhan. Baik. Siap. Jadi semesta itu artinya bukan hanya dari pendidikan saja, tetapi mencakup dari masyarakat juga. Seperti itu Pak ya? Ya, kata semesta sudah tentu kita semua menyadari bahwa itu keseluruhan yang utuh kan, yang di dalamnya mencakup semua yang tadi saya sebutkan satu persatu tadi Pak. Baik, bagi sahabat edukasi di mana saja Anda berada, bahwa arti dari semesta di sini adalah mencakup semua elemen ya, termasuk masyarakat, kemudian komponen-komponen pemerintah, kemudian orang tua. Jadi semesta di sini artinya melibatkan seluruh aspek di dalam kemasyarakatan. Baik Bapak, selanjutnya untuk tentang sejarah Bapak. Bolehkah kita mungkin bisa menoleh ke belakang sedikit tentang sejarah di balik penetapan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional? Yang jadi pertanyaan ini terkadang, kenapa tanggal 2 Mei? Kenapa bukan tanggal 2 April? Kenapa bukan 2 Maret? Atau kenapa bukan 14 Februari sebagai Hari Valentine? Kenapa penetapannya itu pada tanggal 2 Mei? Apakah ada sejarah atau hari yang momen tersebut yang perlu kita menjadi tonggak sejarah bagi pendidikan di Indonesia, atau mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang menjadi pelopor sehingga lahirnya 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional ini? Silakan Bapak. Baik, menengok pada sejarah penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional tentu bukan saja dipilih begitu saja. Tetapi dilihat daripada sejarah panjang, saya dengan Bapak duduk di sini tentu harus berangkat dari mutu pendidikan sehingga kita bisa duduk berbicara untuk menjelaskan sesuatu yang masyarakat belum tahu. Lewat Hajar Dewantara tanggal 2 Mei, Bapak Pendidikan Nasional yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1992. Penetapan 2 Mei sebagai Hardiknas adalah bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau dalam meletakkan fondasi pendidikan di Indonesia. Jadi tentu 2 Mei yang tadi seperti disampaikan, kenapa tidak harus tanggal 3 saja ataupun tanggal 14 yang kita ketahui itu diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Karena mengenang ataupun menghargai tokoh pendidikan kita yang kita kenal sudah menjadi sosok, dia adalah Ki Hajar Dewantara. Tanggal 2 Mei itulah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Pak. Baik. Oh, berarti tanggal 2 Mei Hari Hardiknas ini adalah memperingati seorang tokoh nasional. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi tanggal 2 Mei ini ada hari, apakah itu hari lahir beliau atau gimana Pak? Di dalam penjelasan sejarahnya ya mungkin tertulis di dalam buku Ki Hajar Dewantara juga, di tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 316 tahun 1995. Dipilihnya tanggal 2 Mei karena merupakan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Baik, sahabat edukasi di mana saja Anda berada. Penetapannya di dalam Kepres 316. Pak. Baik Bapak. Berarti tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional ini adalah mengenang sosok tokoh nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau sebagai pelopor awal pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Bapak, ada pertanyaan selanjutnya yang ingin kita mendapatkan informasi dari dunia pendidikan yang ada di Kota Sorong. Kira-kira
bagaimana Bapak melihat tentang wajah pendidikan yang ada di Kota Sorong ini? Apakah sudah bagus atau perlu ada PR untuk kita bersama yang perlu kita perbaiki lagi untuk kedepannya? Silahkan Bapak. Baik, terkait wajah pendidikan yang sementara ini kita lihat, tentu sudah ada perubahan dengan adanya program prioritas Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terkait program pendidikan gratis ini. Ada perubahan yang mana yang dulu tidak dilaksanakan oleh para pemimpin yang sebelumnya, maka di kepemimpinan beliau sekarang beliau melaksanakan program prioritas itu. Secara umum kondisi pendidikan di Kota Sorong relatif baik. Kondisi sarana prasarana pada umumnya baik, begitu juga tenaga pendidik tercukupi. Dan tenaga pendidik tercukupi dengan adanya program pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan P3K khususnya tenaga guru. Baik, betul. Walau demikian, kalau kita melihat indikator capaian standar pelayanan minimal pendidikan Kota Sorong pada rapot pendidikan tahun 2025 adalah 57,89. Dengan kategori belum tuntas menurut standar nasional, pada beberapa aspek masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu capaian literasi dan numerasi siswa yang masih rendah, terutama untuk jenjang SD dan pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain distribusi guru Baik. yang belum merata antara sekolah negeri dan swasta, begitu juga ketersediaan guru pamong pada pendidikan kesetaraan yang masih minim. Nah, dari penjelasan ini tentu kita menyadari bahwa terkait pendidikan dia tidak stagnan begitu saja, dia akan bergerak mengikuti perkembangan dan situasi kita ke depan. Nah, di sekarang ini kita memasuki pada era digitalisasi pendidikan. Betul. Nah, sudah tentu para tenaga pendidik kita, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, bagaimana bekerja keras untuk menyiapkan para tenaga pendidik untuk siap menghadapi era digitalisasi dalam proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Baik, sangat luar biasa. Seperti Bapak. begitu, Pak. Berarti ada peningkatan Pak ya dari sebelumnya dengan pendidikan yang ada sekarang ini di Kota Sorong. Seperti itu. Ya, izin Pak, secara kasat mata sudah tentu respon masyarakat atas program yang telah diprioritaskan oleh Bapak Wali Kota itu mendapat sambutan positif yang cukup luar biasa. Baik, luar biasa. Kita ketahui bersama, sahabat edukasi di mana saja Anda berada, bahwa salah satu program prioritas dari Bapak Wali Kota Sorong adalah pendidikan gratis. Ini salah satu program unggulan dari beliau. Kita juga akan mau mendapatkan informasi lebih jauh tentang program ini. Sebenarnya apa misi dan tujuan yang besar di balik program pendidikan gratis ini sebagai program unggulan dari Bapak Wali Kota? Silakan. Tujuan utama program sekolah gratis adalah menyelenggarakan sekolah gratis di Kota Sorong mulai dari jenjang TK sampai SMA SMK. Lalu yang berikut adalah menekankan turunnya angka putus sekolah. Siapa yang menopang pendanaan sekolah gratis? Anggaran program sekolah gratis dari APBD Kota Sorong yang bersumber dari beberapa sumber dana, diantaranya dana otonomi khusus, Pak, dana pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan mendapat hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Berarti ada kolaborasi Pak ya, dari antar pemerintah kota, provinsi, dan dari pusat untuk pendanaannya. Terkait kolaborasi program pendidikan gratis di kota, itu kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kalau pemerintah pusat sendiri yang sudah melaksanakan program sekolah yang kita tahu bahwa di setiap tahun itu tuh namanya BOS nasional. Oh, baik. Seperti begitu. Betul. Jadi dia terpisah dari programnya Bapak Wali Kota, Pak. Baik.
Jadi program pendidikan gratis ini memang sangat dibutuhkan Pak ya untuk masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Ya terbukti dengan adanya pendidikan gratis yang ada di Kota Sorong sekarang ini. Bagaimana Pak? Apakah ada peningkatan signifikan dari jumlah siswa yang sekolah dengan sebelum diterapkannya kebijakan ini dengan setelah kebijakan ini diterapkan? Apakah ada peningkatan yang signifikan dari jumlah siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan? Tentu kita tahu bahwa belum terlaksananya program sekolah gratis di Kota Sorong. Mohon izin Pak, tetangga kita di batas antara kota kabupaten itu kan program itu sudah dilaksanakan sudah beberapa tahun sebelumnya. Baik. Sehingga kami tidak punya data real terkait dengan beberapa peserta didik kita yang alamat ataupun tempat tinggalnya di kota, mereka tinggalnya di sekolahnya di kabupaten. Yeah. Tetapi begitu peluncuran program sekolah gratis di Kota Sorong, pemerintah kota, maka angka partisipasi sekolah dari jumlah di tahun ajaran sebelumnya, begitu masuk pelaksanaan program sekolah gratis, perbedaannya cukup signifikan. Berarti ada peningkatan Pak ya? Tentu. Baik. Untuk cakupannya sendiri gimana Pak? Apakah yang mendapatkan sekolah gratis ini semua sekolah atau ada sekolah-sekolah tertentu atau ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk mendapatkan program sekolah gratis ini? Melalui tim teknis Dinas Pendidikan ada kajian dari sisi pembiayaan yang mana kriteria untuk mendapatkan program sekolah gratis itu ada beberapa sekolah yang memang dia tidak termasuk, di antaranya Golden Gate, Averroes, Science School, lalu ada 2 lagi di antaranya itu pertimbangan tim teknis adalah sekolah-sekolah itu secara kemampuan keuangan mereka sudah cukup dan hampir rata-rata bisa mandiri. Ya, hampir rata-rata kesiapan modalnya cukup sehingga anak-anak yang memilih untuk sekolah di sana status sosial orang tuanya itu juga cukup. Iya, baik. Tapi swasta juga apa masuk Pak? Atau hanya negeri saja? Kita semuanya. Selain dari 3 sekolah, dari sekolah yang disebutkan tadi, apakah swasta yang lain di sekolah-sekolah itu juga termasuk atau? Ya, yang saya sebutkan tadi itu yayasan seperti Aliza, sekolah yayasan Science School, Golden Gate, sekolah yayasan Alam Kudus, dan sekolah yayasan Averroes itu yang tidak termasuk itu yang Pak. tidak termasuk. Lebih daripada yang tadi saya sebutkan itu semuanya tercover di dalam program sekolah gratis Bapak Sekolah gratis. Wali Berarti Kota swasta yang tidak disebutkan itu juga termasuk. Yang saya tidak sebutkan di dalam 5 sekolah tadi, maka semua masuk di dalam program sekolah gratis. Sekolah gratis, baik, luar biasa Bapak ya. Apakah gratis itu hanya sebatas SPP saja atau ada lagi Pak? Misalnya kan sekarang itu ada di sekolah itu kan ada uang bukunya, ada uang seragamnya. Itu gimana Pak? Apa sudah mencakup semuanya atau gimana? Menyangkut dengan biaya, kami karena kebetulan kita baru berjalan di tahun pertama Pak. Baik. Lalu tentu sebuah kesempurnaan dari sebuah program ini kan dia tidak semerta-merta harus dia sempurna. Ya. Ada kekurangan dari sisi perhitungan antara bagaimana pos pembiayaan untuk seragam, pos pembiayaan untuk SPP, pos pembiayaan untuk buku. Ya. Nah, tim teknis Dinas Pendidikan atas perintah Ibu Kepala Dinas, kami akan mengkaji ulang bagaimana dengan penetapan besaran itu, apakah dari sisi kebutuhan pembiayaan untuk di setiap masing-masing satuan pendidikan sudah cukup atau belum. Maka harus ada evaluasi menyeluruh atas program yang baru berjalan 1 tahun. Dari yang sudah berjalan ini Pak, yang sudah tercover, SPP itu sudah pasti Pak ya? SPP biaya bulanan. Sudah tercover itu yang pertama adalah pemberian seragam sekolah. Seragam sudah termasuk? Sudah termasuk, mulai dari TK sampai SMA SMK. Baik. Di luar 5 sekolah tadi yang saya sebutkan. Yang kedua adalah yang kita sering dengar di sekolah itu uang komite. Uang komite itu sudah termasuk juga. Sudah termasuk, lalu biaya-biaya lain yang muncul oleh pihak satuan pendidikan dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terutama Pak, khusus untuk sekolah-sekolah negeri, karena
intervensi pemerintah terkait dengan pemenuhan tenaga pengajar di sana itu cukup. Baik. Beda hal dengan sekolah-sekolah swasta kita yang memang secara ketersediaan tenaga pengajar tidak cukup, maka untuk memenuhi kecukupan tenaga pengajar itu teman-teman di yayasan mereka pasti merekrutmen tenaga honorer. Baik. Maka selisih daripada apa yang disiapkan oleh pemerintah kota melalui dinas pendidikan, maka itulah diberikan beban kepada orang tua dengan sebutan komite sekolah tadi, Pak. Baik. Kalau dari segi pengawasan gimana, Pak? Artinya dalam proses pelaksanaannya terkadang mungkin ada sekolah-sekolah yang istilahnya dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang nakal. Artinya sudah diberikan bahwa ini pendidikan gratis, tetapi di balik layar masih ada juga pungutan liar. Gimana dari Dinas Pendidikan melihat ini? Apakah ada pengawasan khusus terkait dengan itu, Pak? Pastilah, Pak. Pasti atas perintah Ibu Kepala Dinas melalui tim teknis kami terus mengkaji kira-kira langkah apa yang segera kami lakukan. Langkah pertama adalah perintah Ibu Kepala Dinas melalui seluruh pengawas binaan untuk seluruh jenjang. Baik. Melakukan pemantauan langsung ke masing-masing sekolah binaan untuk mengecek apakah dana yang diterima melalui program sekolah gratis itu terrealisasi, terus pelaksanaannya sesuai tidak? Iya. Itu persoalan. Yang kedua adalah acuannya pada juknis yang kami telah mengajukan lalu diterbitkan oleh Bapak Wali Kota. Seluruh penggunaan anggaran terkait komponen pembiayaan dan pelaporan sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong. Baik, berarti tetap ada pengawasan, Pak, ya. Ada pengawasan. Karena ini hal yang penting, Pak. Terkadang di lapangan sudah keluar aturan bahwa sekolah gratis, tetapi di lapangan di sekolah terkadang ada hal-hal yang masih dipungut dari pihak sekolah. Kalau memang ini ada pengawasan khusus dari dinas, ini sangat baik dan sangat membantu masyarakat. Mungkin bagi masyarakat juga bagi orang tua yang mendapatkan hal itu jika terjadi pada anaknya, mungkin bisa melaporkan, Pak, ya, bisa melaporkan ke dinas. Sebetulnya begini, Pak, dari topik awal tadi sudah dijelaskan secara utuh bahwa tadi judulnya ya, Hardiknas itu menguatkan partisipasi semesta. Ya, betul. Jadi peran orang tua, peran masyarakat. Iya, betul. Tentu ikut mengawal. Kami tidak Dinas Pendidikan dalam hal ini tidak alergi ataupun tidak mau menolak pengaduan oleh siapapun, apalagi itu orang tua. Kami akan melalui Ibu Kepala Dinas memerintahkan untuk segera merespon itu terkait dengan hal-hal yang terjadi di luar daripada ataupun melanggar daripada program sekolah gratis aturan yang sudah dibuat oleh Bapak Wali Kota Sorong. Baik, luar biasa. Jadi masyarakat, sahabat edukasi di mana saja Anda berada, ini sudah penjelasan yang sangat detail dari Bapak PLT Sekretaris Dinas, bahwa program ini bagi sekolah-sekolah yang sudah termasuk dalam sekolah gratis tidak boleh lagi ada pungutan lain. Kalaupun ada yang melanggar dari apa yang aturan yang telah dibuat, Bapak Ibu bagi selaku orang tua atau masyarakat bisa memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Sorong. Baik, Bapak, selanjutnya ada satu hal yang menarik, Bapak, ketika kita berbicara tentang gratis. Kita berbicara gratis, ini terkadang agak tanda kutip, Bapak, ya. Kalau kita gratis itu terkadang dari segi kualitas. Bagaimana Bapak melihat ini dari segi kualitas pendidikan? Karena yang terkadang di masyarakat, yang ada di pikiran masyarakat, kalau gratis itu biasanya seadanya dari segi kualitas. Mungkin dari segi kualitas gurunya, kualitas siswanya, dibanding dengan sekolah-sekolah yang dikatakan berbayar. Ya, mungkin dengan sekolah-sekolah yang tadi Bapak sebutkan tadi nama-namanya sekolahnya, gimana tentang kualitas, menjaga kualitas ini supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang berbayar dengan sekolah yang gratis. Bagaimana Dinas Pendidikan melihat ini? Supaya tidak ada ketimpangan di antara sekolah ini. Silakan Bapak. Baik, terkait mutu, izin Pak, kita memiliki standar yang sudah dikeluarkan secara nasional. Baik. Lalu seperti program yang sementara jalan adalah tes kompetensi akademik atau tes kompetensi anak yang disebut TKA itu, Pak. Baik. Lah, sehingga itu berlaku secara nasional. Itu berlaku secara nasional. Lah, tentu
dengan adanya program sekolah gratis itu yang seperti tadi disampaikan bahwa jangan hanya gratis lalu hasilnya kita tidak bisa ukur. Iya, betul. Itu memang menjadi cambukan untuk Dinas Pendidikan bagaimana kami menganalisa akankah dengan program yang menggelontorkan dana cukup besar lalu publik melihatnya bahwa sekolah gratis tapi anak-anak kita selalu berkeliaran. Iya. Outputnya seperti apa sih? Iya, betul. Nah, sudah tentu itulah tanggung jawab menyeluruh. Dinas Pendidikan melakukan program-program peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui BIMTEK yang kami di setiap tahun itu kami anggarkan dan kami laksanakan, melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten yang sudah memiliki kemampuan jam terbang cukup tinggi atas bagaimana mereka memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar yang ada di sekolah. Baik, berarti ini berkaitan juga tentang guru-gurunya Pak ya. Guru-guru kualitasnya perlu ada semacam mungkin ya pelatihan khusus Pak gitu ya tentang sekarang ini kan dunia teknologi, digitalisasi. Bagaimana guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang mendapatkan program gratis ini juga bisa terus meningkatkan kualitasnya sehingga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berbayar seperti itu. Betul Pak. Jadi ada program khusus juga Pak ya untuk guru-guru ya untuk meningkatkan kualitas mereka. Di setiap tahun kami melalui Dinas Pendidikan ada perintah Ibu Kepala Dinas untuk bagaimana kita meningkatkan kompetisi tenaga pengajar kita. Baik. Itu mengadakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan sendiri yang dikelola di bidang teknis masing-masing mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Baik ya, betul. Baik pemirsa, pendengar sahabat edukasi di mana saja Anda berada. Di ujung podcast kita hari ini Bapak, ada satu hal yang ingin saya mau tanyakan sebenarnya. Tentang sekolah formal dan non formal. Mungkin di dalam ini tidak termasuk. Gimana tentang non formal Bapak? Apakah itu ada perhatian khusus tidak ya dari dunia pendidikan non formal seperti kursus-kursus tertentu di Kota Sorong ini seperti saya lihat juga ada banyak juga Pak tempat-tempat kursus. Apakah itu ada aturan tersendiri dari Dinas Pendidikan Kota Sorong? Kita di Dinas Pendidikan tentu harus merujuk kepada satu payung hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait regulasi-regulasi itu. Nah, pendidikan formal, pendidikan non formal, sepanjang di sana mematuhi aturan-aturan yang harus diperbolehkan, maka Dinas Pendidikan segera mengambil langkah-langkah untuk mendukung itu. Oh, baik. Karena memang kalau boleh dikatakan kan juga ikut berpartisipasi. Setuju Pak. Untuk memajukan pendidikan khususnya yang ada di Kota Sorong. Cuman ya namanya non formal. Terkadang itu kan dari swasta ya atau pribadi-pribadi seseorang yang ingin memberikan pelatihan kepada anak-anak seperti itu. Baik Bapak, mungkin untuk di ujung sesi podcast kita kali ini Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk kami masyarakat yang ada di Kota Sorong ini kepada orang tua atau kepada siswa untuk supaya program-program yang telah dijalankan dari Dinas Pendidikan, salah satunya program unggulan Bapak Wali Kota adalah sekolah gratis, supaya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah jangan lagi ada khawatir tentang biaya, karena untuk biaya sudah tercover di aturan pemerintah Kota Sorong. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan di akhir, di ujung percakapan kita. Silahkan Bapak. Baik, terutama untuk Bapak Ibu orang tua wali murid, pesannya mari kita sama-sama mensukseskan program prioritas Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Sorong terkait program sekolah gratis dengan masing-masing bertanggung jawab atas tugas kita. Dinas Pendidikan menyiapkan program, melaksanakan program yang telah diprogramkan oleh Bapak Wali Kota. Sekolah melaksanakannya, untuk itu Bapak Ibu ikut mengawal, berharap untuk menjaga anak-anak dipastikan pada saat jam sekolah mereka ada di sekolah, lalu tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kumpul-kumpul
Ya. tawuran di mana-mana, Ya. sehingga harapan kita untuk membangun ataupun mempersiapkan generasi emas di 2045 bisa terwujud. Baik, terima Mungkin kasih banyak. gitu. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan berbagi informasi yang sangat mencerahkan bagi masyarakat khususnya di Kota Sorong. Semoga apa yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan saat ini menjadi fondasi yang kokoh untuk pendidikan bagi masa depan anak-anak kita. Saya Andika Atas, pamit undur diri. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita bergerak bersama, kuatkan partisipasi semesta demi pendidikan bermutu untuk anak-anak Kota Sorong. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih.